Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hubbul mali wasyaraf yumbitanin nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'al baqla. Al hadis au kama qal amma ba'du al mukarramun wal mukarramat. Segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, pendiri, keluarga besar, saadah, dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya, Bu Ketua, Wakil Ketua, segenap jajarannya, dan anggotanya, yang sangat kami banggakan perjuangannya, segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah, Hasanah on Air, Darus Syafa'ah, Liga Sonariyah, Rodatus Salam, Nurul Ihsan, Nur Muhammad, Kadamit, Sahabat Akhirat, atau yang mewakili yang pernah hadir di aula Sa'adah dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibud Dakwah. Beliau berdua Ibu Itoh Masitoh, dan juga hajat dari Ibu Tirah sekeluarga dalam rangka tasakuran milad putra dan cucu mungkin beliau berdua, yaitu milad Ananda Ananda Ahmad Maulana yang milad yang ke-18 tahun, dan juga Dinda Danara Berlina Putri di milad yang ke-12 tahun. Mudah-mudahan melalui hajatan beliau, tasyakuran milad putra putri beliau, mudah-mudahan barokah hadir panjenengan yang melebihi dari 40 orang. Berarti kalau sudah lebih dari 40 orang berarti lebih dari satu wali yang mengaminkan hadat beliau berdua. Ukurane wong 40 wong biasa kuwi padha karo dungane wali sitok. Lah sing teko saya akeh berarti akeh wali sing ndongakno. Padahal kita tahu satu wali aja doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doakan putra-putri menika dadosa putra-putri kang ahlul ilm, ahlul ilmi, ahlul amal, ahlul ibadah, ahlul ta'ah, sehingga dados dzurriyyah ingkang saleh lan salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga minta berkah doa untuk Ibu Toh sekeluarga, mudah-mudahan menjadi sebagai sakinah, mawaddah, warahmah, paringi kawilujengan, kesehatan, kelancaran nyambut damelipun, dan paringi majikan ingkang sae yang semoga
di majikannya bisa menjalankan ibadah dengan baik, mengaji dengan baik, dan mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk melakukan haji wal umroh ya. Juga mohon berkah doa untuk Ibu Itoh, anaknya yang bernama Wismau Maulana Ahmad Maulana ya. Mudah-mudahan jadi dzurriyyah ingkang saleh, paringi berbakti pada orang tua, agama, usaha dan usaha dengan kesehatan dan kesabaran, istiqomah dalam beribadah. Semoga cita terkabulkan, amin. Minta doa Bapak Ismail, suami dari Bu Ito, semoga sehat selalu, sabar menanti, istiqomah dan beribadah. Semoga merintis usahanya diberikan kelancaran dan usaha dan usahanya dan barokah, amin. Mohon barokah doa untuk Ibu Khotimah, semoga diberikan umur yang barokah, kesehatan dan kesabaran, diberikan istiqomah dalam beribadah. Mohon barokah doa untuk Bapak Syahidi, ya Bapak Syahidi, semoga diberikan umur yang barokah, kesehatan dan sabaran, diberikan istiqomah dalam beribadah. Mohon barokah doa untuk Ibu Supinah, semoga diberikan umur yang barokah, diberikan kesehatan dan kesabaran dalam berikan istiqomah dalam ibadahnya, amin. Dan juga minta barokah doa untuk keluarga Ibu Satirah sekeluarga ya, semoga menjadi sama sakinah warahmah dengan kesehatan dan sabaran, dan semoga diberikan kelancaran dalam bekerja di Taiwan dan sukses, majikannya baik, berikan lancar ibadah, dan juga diberi paringi kelancaran dana dan juga merehab rumah ya, merehab rumah diberikan kelancaran dana dan tenaganya lancar semuanya di rumah yang baik di Janati, semoga dipanggil ke Baitullah melakukan ibadah haji umrah. Mohon barokah doa untuk cucunya Ibu Satira bernama Adinda Denara Berliana Putri, mudah jadi dzurriyyah ingkang sholihah, berbakti orang tua, agama dan bangsa, semoga berikan kelancaran dan menuntut ilmu di sekolahnya, semoga cita-cita terkabulkan, amin. Mohon barokah doa untuk Ibu Eka Dewi Mustikarini, semoga menjadi keluarga yang sakinah untuk rahmah selanjutnya akhirat ya. Ibu dan juga minta doa menantu Ibu Satirah yang bernama Nelly Wahyu Utami yang lagi hamil menjadi bumil, semoga keluarganya sakinah mawaddah rahmah, kesehatan sabaran, diberikan kelancaran kelahirannya ya, nanti diberikan keselamatan proses kelahirannya ya. Dan juga jadi membaringin dzurriyyah yang saleh-salihah. Juga minta doa untuk Oktaviana Tias Puji Utami, putri beliau Bu Satira, mudah-mudahan kesehatan, sabaran, dengan istiqomah dalam beribadah. Semoga cita-citanya terkabul, semoga mendapatkan jodoh yang saleh, amin. Barokah doa untuk Bapak Suyetno yang lagi sakit, semoga cepat diberikan kesehatan dan kesabaran, pulih kondisi seperti sedia kala, dan semoga diberi hidayah iman Islamnya, amin ya robbal alamin. Dan juga khususnya untuk beliau berdua, mugi-mugi hajatipun senantiasa dijabah dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita semua yang hadir di aula saadah, mudah-mudahan hadir panjenengan ya, kelas panjenengan rawuh wonten saadah siang ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hasanah panjenengan, dan yang paling utama, yang paling bagus, muga-muga nopo kemawon hajat panjenengan senantiasa diijabah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, 20 menit ke depan kita masih melakukan kajian sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, bahwa orang-orang yang beriman diminta oleh Allah untuk harta benda anak-anaknya tidak melupakannya akan zikrullah. Orang-orang iman diminta oleh Allah agar harta bendanya, anak-anaknya tidak menjadi penyebab menjadikan dirinya lupa kepada Allah. Sehingga Allah mengancam wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ketika seorang melakukan itu artinya melupakan Allah karena banyaknya harta, melupakan Allah karena sibuknya ngopeni anake sampai lali Allah, atau sampai menuruti karpe anak kan tak direwangi lali Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkali-kali kula matur, jadikanlah seluruh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua menjadi sebuah fasilitas untuk hadirnya kita dalam ridho Allah. Sekali lagi saya sampaikan, jadikanlah seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita semua muga-muga dadi dalan kula panjenengan pinaringan ridhanipun Allah dan pinaringan janahipun Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semua itu tergantung dalam diri kita masing-masing, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sejauh mana kula panjenengan bisa menggunakan setiap fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dan yakinlah bahwa fasilitas Allah sudah diatur. Fasilitas yang diberikan Allah teng kula panjenengan sampun diukur kali Allah Subhanahu wa taala ketika kula panjenengan kepengin apa-apa, berarti itu bukan fasilitas kita karena kita tidak membutuhkan apa-apa yang kita belum punya. Ora urip niku ora iso syukur lek modele ngaten iki. Jadi ketika kita diberikan sesuatu sebagai jadikan sebuah fasilitas untuk mendapatkan ridha Allah, maka segala yang Allah berikan itu ketika sudah dijadikan sebagai alat atau pemfasilitasan Allah untuk kita mendapatkan ridhonya, maka kita tidak akan pernah melupakan Allah di dalam melangkahkan setiap fasilitas yang Allah berikan, termasuk harta, termasuk anak-anak niku fasilitas ke Allah. Nggih. Mulane mboten kabeh wong difasilitasi anak. Lah kenapa ndak difasilitasi anak? Mungkin dengan tidak difasilitasi anak atau belum difasilitasi anak, mungkin Allah lebih tahu. Mungkin nek sampean tak anak saiki mungkin ora iso ngeneruso dan seterusnya, maka tetap kita husnudzon kepada Allah bahwa seluruh fasilitas termasuk urung duwe anak iki ya fasilitas kok Allah. Sehingga subhanallah tidak ada orang ibu-ibu yang susah. Ya Allah, yuk aku wis rabiah noyahne kum duwe anak yuk. Ya Allah, yuk aku rabiah noyron duwe anak. Sehingga itu jadikan ya Allah mungkin ini sebuah fasilitas dari Allah yang akan kita gunakan untuk mendapatkan ridha Allah dan sehingga akan menghantarkan manusia ini untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menonjol ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah fasilitas harta dan juga fasilitas anak. Anak niku yo bondo yang berharga, bondo yang berharga. Tidak ada namanya bondo berharga. Kabeh wong menganggap harta sebagai sesuatu yang berharga. Namun ingat, jangan sampai itu semua menjadikan alasan untuk kita tidak mendapatkan ridho Allah. Justru malah kebalikannya, dengan fasilitas itu semua kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, kita mengutip dawuhipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Beliau mengatakan akhilla ubni adama salasatun wahidun yudbi'uhu ila qabdir ruhihi wasani yudbi'u ila qabrihi wasalisu yudbi'u ila mahsyarihi. Baginda Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwa akhilla ubni adama salasatun, kekasihnya manusia itu ada 3. Yang disenengi menungso niku ana 3. Dene eneng menungso ora seneng perkara 3 ya njaluk di servis. Akhilla ubni adama salasatun, kata Nabi. Yang menjadi kekasih artinya yang dicintai kan. Kalau kita menjadikan seseorang sebagai kekasih, tentunya mereka orang yang kita cintai. Kekasihku di mana? Berarti orang yang kucintai di mana? Kata lain menggunakan akhillah atau kekasih. Kekasih anak Adam, artinya anak Adam itu mencintai 3 hal. Ketika ada orang menjadi anak Adam ternyata kok ora cinta 3 hal. Ini perlu dipertanyakan. Lumrahing manungso secara umum itu memiliki 3 kecintaan. Yang mana sesuatu yang dikasih itu, yang pertama, sesuatu yang dikasih akan menghantarkan dia sampai rohnya lepas dari jasadnya. Yang kedua, kekasihnya akan mengikuti dia sampai pada kuburnya.
yang ketika kekasihnya akan mengikuti sampai di mahsyar, sampai di hari pengadilan Allah, ya kuwi sampai teko dina kiamat. Maka dari itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kutip satu persatu dawuhipun baginda Nabi Muhammad SAW niki, bahwa siapa kekasih yang hanya menghantarkan sampai roh lepas dari jasad ini, apa yang menghantarkan, apa yang dicintai, apa yang dikasih anak Adam yang hanya sebagai kekasih, tapi dia hanya bisa menghantarkan sampai khurujur ruh minal jasad, dia hanya menemani kita sampai jasad kita ditinggalkan oleh roh. Maka kita perinci satu persatu. Di mana? Falladzi yudhi'u ila qabdir ruh, adapun sesuatu yang dikasihi anak Adam yang hanya menemani atau menghantarkan sampai lepasnya roh dari jasad, fahuwa maluhu, dia adalah hartanya. Siapa yang tidak cinta dengan harta? Sapa sira seneng karo duit? Lumrahe menungso seneng karo duit. Tapi senenge nek kabeh wong seneng karo duit, tapi senenge duit dijadikan alasan untuk mendatangkan ridha Allah, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika para sahabat mentransfer uang pada Aisyah seberapapun besarnya dirham atau dinarnya, dalam waktu sekejap Aisyah gunakan semaksimal mungkin. Sampai khotimnya itu matur, Bunga Aisyah jenengan waulo kok mboten ngengeh to, kula pirsani beto dhuwit sak kantong gedhi kok ya empun telas dalam waktu sekejap mbok yo ngengeh damel tumbas daging kagem buka bersama mengke sonten to bunyai jarene bunyai Aisyah. Yo alah yo lek mu ngomong ora pas nek dhuwit mang lho, kadung wis ilang lagi ngomong. Kadung wis sampai tidak terpikirkan untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Karena apa? Aisyah ingin menjadikan harta ini menjadi harta yang abadi, dan ingin menjadikan harta yang abadi ketika kita bisa mentasarufkan harta itu sesuai dengan jalan Allah atau sesuai dengan ridha Allah, maka itu akan bisa kita miliki. Kita akan memiliki harta yang sesungguhnya apabila kita bisa mentasarufkan harta itu di jalan Allah, maka itulah harta yang akan kita peraih, harta yang akan kita ambil besok dan buntung dina kiamat. Nah, tapi kalau kita tidak mentasarufkan harta-harta ini, hanya mengantarkan kita sampai apa? Sampai khuruj ruh minal jasad, Bu. Ya Allah, bondo sing awake duweni ning rekening ki mek nunggoni awake sampai teko nyawa cepot. Duwe rekening utuh yo. Ya mek ngenteni tak baturi yo kowe, tak baturi sampai apa? Sampai metu muruh lek rohmu lan rohmu kan genah nek anakmu, genah nek bojomu, genah nek putumu, wis ora duduk nekmu iki, wis ora duwe sampean, dan itu tidak dapat kamu harapkan untuk kamu petik nanti di akhir. Maka Ibu Aisyah subhanallah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah menyimpan sedikit pun hartanya yang hanya menunggu atau menghantarkan sampai khuruj ruh minal jasad. Sakit tawakale, sakit kuwate Bunyai Aisyah kados ngaten menika. Sampai kanggo mangan awake dhewe lali lho sampe to. Ya waduh banget kula jenengan nek kaya Ummul Mukminin Bunyai sing kaya ngene iki ya angel lho. Nggih, maka ketika orang yang suka dengan harta tapi suka juga mentasarufkan. Orang eneng Bu, orang seneng duit, tapi senenge duit wong niku wau memang untuk ditasarufkan. Ya sehingga dikatakan zuhud. Nah, jadi ojo salah tompo, ketika kita bicara zuhud bukan berarti orang tidak punya harta. Ketika kita bicara zuhud, orang itu punya harta tapi mampu untuk mentasarufkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seneng, seorang seneng langsung di peluang amal. Ya Allah, aku duit seneng. Dengan senengnya punya harta, dia tidak mau hanya menemani sampai khurujuruh minal jasad, tapi sampai kepingin besok sampai ke kiamat dia akan menemani saya. Harta yang kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah, tinggal 8 menit kita ngaji. Kenapa? Ibu dawakan wakataba Sulaiman Al-Farisi ila Abi Darda radhiyallahu anhu. Sulaiman Al-Farisi kirim surat pada Abi Darda. Ya akhi, iyyaka an tajma'a minal dunya malan tu'addi syukrahu
Fa inni sami'tu Rasulullah sallam yaqul. Salman Al-Farisi ngentun surat datang Abu Darda, wahai saudaraku, takutlah engkau jikalau engkau mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia bondo, ya, mengumpulkan harta yang kamu tidak bisa mensyukurinya. Iyyaka an tajma'a minad dunya ma la addi syukrahu. Sampeyan wedya ya oleh nglumpukno bondo, sek kathik bondo sing mbok klumpukno gak iso nekakno sampean syukur dhateng Allah krana bondo niku. Ya, ngoten niku, Bu. Lek sampean duwe bondo, lek sampean nglumpukno bondo, wedya lek sampe gak iso syukur karo bondo sing kok klumpukno. Kenapa orang-orang yang dianggap mengumpulkan harta tidak mampu bersyukur adalah mereka yang tidak mengarahkan hartanya menuju jalan Allah, mereka yang tidak menggunakan hartanya untuk memenuhi yang dikehendaki Allah dengan harta bendanya. Ini yang sangat kita takutkan ibu-ibu. Mulane Salman Al-Farisi ngentun surat datang sinten? Datang Abu Darda, padahal Abu Darda itu orang yang terkena ana uhibbul faqra, ana uhibbul marad, ana uhibbul maut, ya. Pernah saya sampaikan kan? Abu Darda itu padahal piantun sing sampun betul-betul menyatakan diri bahwa akulah pecinta kemiskinan, akulah pecinta kefakiran, akulah orang yang senang dengan fakir, akulah orang yang senang dengan sakit, akulah orang yang senang dengan mati. Ini kata Abu Darda. Loh, seorang Abu Darda, sahabat Nabi, memiliki pernyataan yang seperti ini tidak dapat diragukan lagi, tidak perlu diragukan lagi. Sebagaimana orang-orang sekarang ngomong hanya pencitraan belaka, gampang muni tapi omdo, hanya omong doang, bukti ini mboten terwujudkan. Tapi lek sing muni sahabat, oh main-main sampean. Kalau yang sudah mengatakan ini Abu Darda, saya yakin betul ini Abu Darda tulus zahiran wa batinan. Aku ra seneng bondo, aku seneng melarat, aku seneng loro, aku seneng mati. Ini ucapan Abu Darda. Semono sahabate jenenge Salman Al-Farisi, ijek manti-manti datang sahabat. Tapi bayangno, sahabat yang sudah ngalim sing kaya ngene ijek gelem nampa pitutur. Lah kula sampean ngalim ora dijak pengajian munggah medun, mbah sinyale apa mbah cekeleng ngaji juga. Ya, tapi alhamdulillah ini semua istiqomah di 73 ini istiqomah. Insyaallah alhamdulillah ibu niki kula seneng. Jadi lek ngaji niku standar wis tak jalu mesti cita. Cek tak ada dicetok lek kesusu niku lho, dek dereng kafatul majelis lek iso aja medun sik Bu. Tenan barokah ngajimu teng kafatul majelis. Dene kesusu ya mboten apa-apa, tapi lek sekiranya mboten kesusu, tunggu dulu doa kafatul majelis. Ya minimal dongane kiyaine ndonga sampeyan mengamini, barokahne wonten wingking. Ya, barokahnya wonten wingking. Tapi saya seneng. Saya tuh kalau ngaji saya lihat itu istiqomah pengunjungnya itu istiqomah. Mbuh ganti wong ora, tapi jumlah yang seperti ini saya anggap istiqomah. Dene engko ganti wong ya wallah alam, tapi saya udah khusnudan banget bahwa dengan jumlah yang stabil ini artinya jenengan memang anteng ruang kajian. Insyaallah istiqomah, Bah. Alhamdulillah. Kadang-kadang kula niku ningali ngoten niku wayah kula nganggur. Nganggur niku inceng-inceng pertama nang wonge akeh dong pertengahan karek separo barang ngijen ya Allah, iki bodho nyandi wong. Ngono kiyaine ora tersinggung rumah sampe. Gawe lara atine kiai tak omongi to. Gawe lara atine kiai niku mandharate akeh kula dielingne Bu Lisa nggih. Dielingne Bu Nyai Lisa. Nggih, Bapak saya ingat itu yang ketiga matinya suul khotimah katanya. Gara-gara apa jenengan munggah medun uncal-uncul. Nak nyantu melok ngaji ya budal lek ora ya ora karuan ngoten lho Bu. Untuk surpe mangan 180 karek-karek 100. Ono sing 80 nyandi. Ngene gelo, kiyaine ya gelo, gurune gelo, gelakno guru. Ngoten nika Bu. Uripe lali apa sing dingerteni, uripe saya melarat, matine suul khotimah. Ya loro kabeh. Mulane belajar istiqomah, disiapno tenan mentale arep pengajian Ibu. Jadi orang munggah medun unyu-unyu ongak-ongak tok medun nah. Ongak-ongak medun nah. Wah, malah marahi molo. Lah
piye wong guru malah krasa gak penak tersinggung karo lek mun ndelok tok ongak-ongak bare medun. Gawe gak penak guru ki molo gede, mulane ngati-ngati. Iki ngaji tenanan lho, on air niki ndak main-main lho. Ketika ada orang mengatakan, "Alah, ngaji HP," ya bene, biarkan dia berkata, tapi kita tetap menjalankan yang terbaik. Pun seorang Salman Al-Farisi ngimutaken Abu Darda, padahal sampean tahu kan bagaimana Abu Darda sering saya ngaji dengan ana uhibbul faqra, aku demen kefakiran, ana uhibbus saqam, aku demen loro, ana uhibbul maut. Lho ini kan mboten main-main leh mboten hubud dunia kan tenanan. Semono. Salman Al-Farisi kentun surat dengan Abu Darda. Podo-podo sahabat yang cerdas nih. Bikin surat ngirim sakjane. Hati-hati le hati-hati ya. Lek mung nglumpukno bondo, lek sampai bondo sing mbok kelumpukno tidak mampu menghantarkan kamu untuk bisa syukur kepada Allah atas harta benda. Ini kisah bahaya. Bahaya nih masalahnya. Kenapa? Sami'tu Rasulullah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padha sahabatnya menyampaikan andai sewaktu-waktu niki Abu Darda matur mpun dianggap hadis sahih marfu dari Salman Al-Farisi dari baginda Nabi jenenge hadisnya marfu mboten mauquf di tengah jalan. Dan sehingga napa fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku telah mendengar baginda Nabi mengatakan yuja'u bi sahibid dunya, besok ning dina kiamat akan didatangkan seseorang yang memiliki harta benda allazi atau Allah fiha, yang mereka taat pada Allah di dunia, sedangkan wa malu baina yadaihi, sedangkan hartanya di antara wonten ngersanipun Allah, ulama takaffa'a mongko semangsane nginjakaken ya falama takaffa'a bihi asyiratu, ketika dia mulai meletakkan kakinya di jembatan Asyirat, tiba-tiba qala lahu maluhu, hartanya yang memberikan himbauan umdu hartane sing ngomando. Wong nek duwe bondo kok iso gunakno sebaik mungkin harta yang akan mengomando kita untuk sampai ke surga Allah. Karena dia tahu saya harta difasilitaskan oleh Allah untuk kalian, untuk menghantarkan kalian ke surga. Ketika kula jenengan mampu untuk menggunakan harta sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menggunakan harta sesuai dengan perintah Allah melalui harta itu, kita menggunakan fasilitas sesuai untuk memfasilitasi kita, maka harta akan ngomando kita terus yuk sampean sing gane berdonasi to, sampean sing gane bangun musala to, jenengan sing gawene bangun langgar to, sing sampean bantu pembelian masjid di endi kae Bu jenenge? Endi sing tuku dengi lho. Sing wong hasanah 114 juta 14.000 dolar kan? So diceluk terus ngoten. Jadi indah, dia akan berjalan kaki dengan mudah karena faqad adata haqqallah, karena Anda telah mendatangi atau melaksanakan apa yang jadi hak-hakmu kepada Allah melalui harta sing memandu. Mulane ya Allah, kadang-kadang kula jenengan ngene iki dijak angel kok. Engko lek sarep mati lagi padha muni la akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Arep mati lagi do ngono, tapi nalika urip diomong ngene ya rada piye ngono nggih Bu nggih. Kalau sama rada piye ngono lah iki kok ngomongno sedekah, ngomongno zakat jariah ae panggahan nggih. Ya sik ngono, sik gelem nyaur itu. Kenapa disampaikan itu? Jangankan kita, seorang Abu Darda kita tahu bagaimana zuhudnya Abu Darda. Bagaimana kecintaan Abu Darda kepada Allah masih diingatkan seorang Salman Al-Farisi melalui suratnya. Dan kita betul surat lagi, kita bisa online. Saya sampaikan dari Indonesia, dari Tulungagung ke Taiwan, Toyen, Taipei, Taichung, dan Tai-Tai yang lain. Tak kabari secara langsung, tidak mendengarkan. Orang surat tak lah pena-pena itu. Tapi ngono ki yo eneng sing nopo, yo eneng sing ora nopo, karek ndelok atine wong ki mang.
Alah iki pangkah ngene sing diomongne. Pangkah kuwi ya sing diomongne. Lho mesti ora kok masyaallah iya ya. Abu Darda saja terkenal orang yang sangat zuhud saja masih menerima peringatan dari Salman Al-Farisi. Salman itu sahabat yang terkenal juga, nggih. Mboten main-main dia mengingatkan ini. Kenapa? Ingat Nabi pernah mengatakan besok ning dina kiamat ana wong sing duwe donya taat ning gone Allah dengan menggunakan hartanya menuju Allah sehingga ketika dia mau mendekati, mau melangkahkan kakinya di jembatan As-Sirat ada perintah, ada yang menjamin umdu faqad ada hak Allah. Ya. Karena apa? Summa yujabu sahibi dunya alladzi lam yati illaha fiha wa malu baina katafai kula mantaka fasoratu faqalahu maluhu wailaka walaika. Eneng lho Bu, besok teng dina kiamat eneng wong sing duwe bondo akeh ning donya, dong teko dina kiamat wayah dhek nyabrang jembatan As-Sirat, bondone mboten muni umdu, cilaka kowe yo. Wailaka ala adaita haqqallah. Cilaka kowe yo, cilaka lho. Sampeyan lagi arep melangkah wis didongakno cilaka karo bondomu. Ya gremet. Gregete to nggih. Lah iya londo bondo. Wong aku kita rewangin jungken jempale goleki awakmu, dong wis saiki kita goleki malah pendungan aku cilaka. Ora wani mlebu jenengan. Cilaka kowe yo, arep lekas nyabrang jembatan, ora diomongi karo bondone. Bondone wujud makhluk so. Aku bondomu yo, ndongakne kowe kepleset lewat jembatan As-Sirat. Kepleset sampean. Cilaka sampean dong. Gregete apa ora? Yo aja tandra tarewangi mburu awakmu rino wonge, malah ndongakno aku lah salah. Allah daita haqqallah karena kamu tidak menggunakan hak hartamu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang gregetne to bondo iki ya Allah bondo kowe tak buroni kamu, saya kejar ke sana kemari demi kamu, demi dolar saya kejar kamu. Lah kok malah saiki nyukurne aku ketemplung lho karepmu piye? Lho rugi mboten panjenengan? Rugilah kita. Masya Allah. Maka hanya mereka yang menyadari bahwa dunia adalah sarana untuk menggapai sukses akhirat. Jangan kita salah, jangan kita sampai membalik bahwa akhirat menjadi sarana untuk sukses kita di dunia. Wow, cilaka ne wong. Lah ibadah menggo golek sukses dunia. Lah ya remuk. Kita kebalik, jadikan duniamu untuk sarana sukses di akhirat. Bukan jadikan ibadahmu untuk sukses ning dunia. Mulane ndongane ngene, ya Allah, kula pun tahajud, kok panggah ngene ae urip niki. Lah iki jenenge lah kleru. Menjadikan ibadah akhirat untuk sukses ning donya. Lah ya goblok kula jeneng lek model urip sik kaya ngene. Ya betul. Salah kita. Kita sedang melangkah di jalan yang salah. Yang benar apa? Jadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai sukses akhirat. Lah lek empun saged ngaten, wow, kula jenengan indah di dalam menyikapi kehidupan ini. Jadi bondo ra nyukur-nyukurne kula sampean. Lho wanyel tenan jenengan. Wanyel tenan lho. Bondo yang kita cari, kita kumpulkan selama ini. Lah kok ujung-ujungnya malah nyukurne tapi to. Kira-kira jenengan pegel apa ndak? Pegel apa ora? Kurang ajar kowe. Kowe mangane ora nang tak kelompokno dadi sitok ning rekeningku. Lah kok malah nyukur-nyukur kurang ajar. Cedot kita. Cedot. Ya ngene iki lho betul lho. Ning donya diomongi ya ora ngengkel ya. Ya omongin donya Allah apa berarti anggap umur. Maka subhanallah ketika jenengan ada donasi gempa, donasi banjir, donasi pembelian masjid, bangunan masjid, bangunan salat jenengan andil sana insyaallah upama ora ikhlas bolak-balik kula matur nek ngenteni ikhlasmu kapan lek mu tandang gawe tapi jenengan tepat dalam sedekahnya insyaallah dongane insyaallah ikhlas akan mampu mendoakan menjadi sebab nopo sing jenengan amalaken ketampi wonten ngersanipun Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita kaji nggih ijek loro urung tapi wektune wis entek iki mosakne niki hasanah sudah mulai tepat zikir senja engko lek keri seneni daripada ngaji engko dari
waktu seneni sampai sini dulu, sampai ketemu malih nanti malam ya. Nanti malam ini kula lajeng matur teng hasanah kula bagian istighosah nggih siap aku jane ya ngoten, tapi ndak tahu dibagi istighosah kula niku. Nggih mboten napa-napa Abdul Kalmaid. Nggih, Pak Marni saya siap Abdul Kalmaid diundang ya. Apa jarine sing ngundang kula. Tapi sekali-kali kok dikon istighosah tok ono ya gelem. Ket biyen kula usul gak tau tampa kula sing istighosah nggih. Kan kiai loro kapan usul apa mau doa sanah Mbah dari dewe. Insyaallah ya. Nanti malam sampai ketemu lagi. Nanti malam insyaallah Mbak hadir ya. Insyaallah maghrib nanti kita juga mau khutbah nikah. Setelah isya nanti kita juga akan ngaji di pernikahan. Mungkin saya pastikan jam 9 insyaallah saya sudah sampai di rumah. Insyaallah ya. Mungkin sedaya yang amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini mungkin bisa kita lanjutkan lain kali nggih Bu nggih. Tadi ada berapa tadi yang dikatakan Rasulullah? Akhilla ibni Adam ada berapa? Ayo iki lo ngaji ngene iki yo. Ra emosi gurune kok ngendi? 4 apa? Berapa? 4. Lho. Ngerti gurune emosi tenan diulang lar gurune idune lar muncrat-muncrat ditakoni ra sambung. Ora kae emosi gurune. Akhilla ummati akhilla ubni adama berapa? 3. Salah satun wahidun yudbi'uhu ila qabrihi wasani ila qabrihi wasalisu ila mahsyarihi. Nggih, lain kesempatan mungkin kita lanjutkan kembali mbok pilih wonten wekdal. Mudah-mudahan menjadi sabab kula jenengan yang hadir pada malam hari ini pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, kaparingan ilmu sing barokah sing manfaat, rezeki sing barokah manfaat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah ingkang shaleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma yassir lana ya Allah Allahumma yassir lana ya Allah Allahumma yassir lana ya Allah Allahumma yassir lana umurana ma'arahat qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahli Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan da'iman wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila wa bihusnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iqadhi hajatina wa hajatikum hajat dunya hajat akhirat khususnya hajatipun Bu Masitoh dan juga Bu Satirah nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Nggih, mungkin mekaten lan semanten ingkang waget kula aturaken kirang langkung pangapunten. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.